Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa lagi dengan saya dalam kajian kalam. Pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang prinsip baik dan buruk rasional menurut Maturidi. Nah, pada kajian kali ini kita ingin eh, mencari tahu bagaimana pandangan Maturidi tentang kalam. Berbagai isu yang ada di dalam kalam, di antaranya misalnya tentang kalam ilahi atau firman Allah, kemudian melihat Allah, dan juga mengulang kembali tentang penciptaan perbuatan dan al-kasab. Nah, untuk memahami Maturidi tentunya alangkah lebih baiknya kita bandingkan saja bagaimana pendapat Maturidi ini berbeda dengan pendapat Adliyah dan Asy'ariyah. Kita ketahui bahwa kalam Adliyah dan Asy'ariyah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi sifat zat dan sifat fi'li, sifat perbuatan. Sifat-sifat yang diambil dari zat atau disematkan pada zat yang cukup memperhatikan zatnya saja, maka sifat itu adalah sifat zati. Sebagaimana misalnya sifat hidup, hayat, ilmu, ilm, kekuasaan, kodrat, dan seterusnya. Sementara sifat-sifat itu diambil dan disematkan yang tidak cukup hanya memperhatikan zat, tetapi harus digambarkan sebagai pelaku perbuatan. Dengan demikian, sifat-sifat tersebut disebut dengan sifat perbuatan. Nah, contohnya apa? Misalnya sifat penciptaan, dermawan, rahmat, dan lain sebagainya. Namun demikian, pembagian ini menurut Maturidi ditolak. Nah, karena ditolak, ya berarti bertentangan dengan Adliyah dan Asy'ariyah. Nah, berkaitan dengan tauhid, Maturidi mengkhususkan satu bab berisi kritikan pendapat Abul Qasim Ka'bi. Tentang apa? Tentang pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi sifat zat dan sifat perbuatan. Berdasarkan ini, Maturidi meyakini bahwa sifat perbuatan sebagaimana sifat zat, yaitu qadim dan azali. Jadi sifat perbuatan itu suatu sifat yang qadim dan azali. Menurut pendapat Maturidi, sifat takwin, sifat mewujudkan, pada hakikatnya adalah asal muasal sifat perbuatan. Dan ini merupakan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala selain dari 7 sifat yang kita kenal. Misalnya sifat hidup, ilmu, berkuasa, mendengar, melihat, berkehendak, berbicara. Tetapi akidah ini tidak diterima oleh mazhab kalam yang lainnya pendapat ini. Nah, Maturidi dalam menjawab pertanyaan, misalnya jika takwin itu azali, maka mukawan yang terwujud itu juga azali. Maturidi mengatakan takwin azali Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dari terwujudnya segala sesuatu pada waktu khusus masing-masing. Karena itu sifatnya qadim, tetapi hasilnya adalah baru atau hadits. Sebagaimana sifat ilm, kudrat, kuasa adalah sifat yang azali. Tetapi sesuatu yang diketahui, maklum, dan sesuatu yang diberi kuasa atau makdur adalah sesuatu yang baru. Nah, berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya bagaimana realitas
dan hakikat sifat tersebut, bagaimana pengertian sifat tersebut, apakah terpisah dengan zat, lalu sifat tersebut apakah terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri seperti yang terjadi pada diri manusia. Apakah realitas dan hakikat sifat itu adalah inti dari zat atau inti dari yang lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ya Imamiyah dan Mu'tazilah mendukung pendapat yang kedua. Yakni apa? Yakni bahwa antara zat dan sifat itu adalah tidak berdiri sendiri. Jadi sifat adalah inti dari zat itu sendiri. Artinya apa? Artinya Imamiyah dan Mu'tazilah menolak sifat merupakan tambahan atas zat. Sekalipun mereka meyakini prinsip zat memiliki sifat. Nah, berkaitan dengan pendapat yang masyhur yang mengatakan Mu'tazilah menolak prinsip sifat atas zat. Nah, ini menurut saya tidak benar ya. Jadi tidak menolak secara hakiki maksudnya. Sementara Asy'ari meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah tambahan atas zat. Nah, kemudian karena sifat merupakan sifat tambahan atas zat, ada yang mengkritik. Nah, kalau begitu berbilang kan gitu. Ada sifat, ada qadim, ada sifat. Ya, jika sifat itu tambahan pada zat, maka keniscayaan keterbilangan qadim. Kemudian dijawab ya Asy'ari ya, kaum Asy'ari. Sifat-sifat itu merupakan sesuatu di luar zat ditambahkan pada zat tetapi bukan inti zat pada saat yang sama, bukan selain zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Nah, persoalan ini ya kemudian dipahami oleh Maturidi. Maturidi membahas masalah-masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid itu menjadi tiga bagian yang terpisah. Ia tidak membahas masalah sifat adalah inti zat dan tambahan zat. Jadi berbeda ya, berbeda dengan sebelumnya. Pada bagian pertama, ia menetapkan sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan serta mengemukakan argumen akli dan nakli. Pada bagian yang kedua, dia mengkritisi pendapat Abdul Qasim Ka'bi Mu'tazili, di mana topik penting pembahasannya adalah mengkritik terhadap kalam Ka'bi tentang perbedaan antara sifat dan zat. Perbedaan sifat zat dan sifat perbuatan. Pada bagian ketiga berjudul nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maturidi membahas dan mengkritik pendapat mereka yang meyakini nama-nama Allah maksudnya adalah hudud, di antaranya adalah Jam bin Safwan. Nah, intinya adalah sebenarnya tidak begitu jelas ya Maturidi berkenaan dengan penetapan dan penolakan sifat itu tambahan atas zat. Ya, kecuali pernyataan Maturidi bahwa kalam Allah itu bukan Allah dan bukan pula selain Allah. Laisa huwallah wala ghairih. Dan ini adalah ketidaktahuan berdasarkan ilmu. Fayakuna waqafa an ilm wa huwa haq. Dan ini adalah pendapat yang benar. Ala thabit sebagaimana yang telah ditetapkan fi ilm wal qudrah, berkaitan dengan masalah ilmu dan qudrah. Intinya adalah bahwa pendapat yang masyhur menurut Maturidi
sifat adalah tambahan atas zat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Aqaid Al-Nasafiyah karya Nasafi. Dan ini ya, kitab ini merupakan satu diktat pelajaran bagi sekolah-sekolah atau madrasah Ahlus Sunnah. Dikatakan bahwa dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat azali yang selalu ada pada zatnya. Dan sifat-sifat itu bukan inti ain zat Allah dan bukan pula selain zat Allah, yaitu ilm, kuasa, kehidupan, dan seterusnya. Walahu sifat azaliyah qaimah bidadi wa hiya la huwa wa la ghairih wa huwa ilm wal qudrah wal hayah wa dan seterusnya. Kita masuk pada pembahasan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan tentang kalam ilahi? Nah, berkaitan dengan kalam ilahi, Maturidi sepakat dengan Asy'ari ya, meyakini bahwa kalam ilahi itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah kalam verbal, lafzi, yang merupakan perkara baru, hadis, dan yang kedua perkara kalam nafsani atau imateri yang merupakan perkara qadim dan azali. Jadi dibagi menjadi dua ya, berkaitan dengan kalam ilahi. Pertama kalam verbal, yang kedua kalam nafsani. Kemudian berkaitan dengan pendapat tadi, maka tidak akan ditemukan dalam keterangan Maturidi dalam bentuk yang terang ya. Tetapi perbedaan para pengikut mazhabnya lah yang menjelaskan. Jadi penjelasan tadi, kalam verbal dan kalam nafsani itu bisa didapat dari para pengikutnya. Sebagaimana Imam Abu Mu'in Nasafi, mutakalim besar mazhab Maturidi dan juru dakwah akidah mazhab Maturidi, dalam kitab Tafsir Al-Adillah menyatakan kalam ilahi adalah sifat azali Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari jenis huruf dan suara, tapi suatu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perantara sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara, memerintah, mencegah, dan semua itu menunjukkan sifat zati, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Juga misalnya pengikut yang lain, Imam Bayadi dalam Isyarat Maram, setelah menukil redaksi penjelasan Maturidi, menyatakan bahwa Allah berbicara bukan seperti pembicaraan kita. Lalu dia berkata, kalimat tersebut adalah untuk menolak Mu'tazilah yang mengingkari kalam nafsani, dan untuk menolak Hasyawiyah. Hasyawiyah itu adalah kaum pendukung pengertian lahir dan tasbih yang meyakini bahwa kalam ilahi itu hanya terbatas pada kalam lafzi atau verbal atau harfiah. Dan mereka juga meyakini kalam adalah qadim. Juga Maturidi menolak akidah karamiyah yang meyakini bahwa kalam itu terbatas pada lafzi, pada kalam verbal atau harfiah. Dan meskipun mereka meyakini kalam ini adalah hadits baru, tetapi mereka juga meyakini bahwa sifat itu selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yakni qadim. Nah, inilah pendapat dari Maturidi. Pada intinya Maturidi sama dengan Asy'ari dalam hal kalam ilahi, membagi ada kalam yang bersifat verbal yang merupakan perkara baru atau hadis, yang kedua kalam nafsani atau imateri yang merupakan perkara qadim atau azali. Kemudian bab yang lainnya berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maturidi dalam hal melihat Allah Subhanahu wa taala sepakat dengan Asy'ari, percaya bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala perkara yang memungkinkan, mungkin, dan akan terjadi pada hari kiamat. Nah, saat itu kaum mukmin akan melihat Allah ya pada hari kiamat.
melihat Allah secara langsung tanpa meniscayakan bahwa Allah itu berjism. Seperti dikatakan Maturidi, menurut keyakinan kami, melihat Allah itu adalah satu keniscayaan dan hak tanpa diketahui hakikat dan penafsirannya. Nah, berkenaan dengan bagaimanakah Allah itu dapat dilihat, Maturidi berkata, ia melihat Allah tanpa kaifiyah, kebagaimanaan. Karena kaifiyah adalah berhubungan dengan sesuatu yang memiliki bentuk. Sementara Allah dilihat tanpa mesti disifati dengan berdiri dan duduk, menyatu dan berpisah, berhadapan dan membelakangi, terang dan gelap, dan tanpa disifati dengan berbagai pengertian lainnya yang dapat dibayangkan atau diumpamakan oleh akal. Nah, sementara kalau Imamiyah dan Mu'tazilah meyakini bahwa mustahil dapat melihat Allah dengan penglihatan dan menganggap bahwa dalil-dalil nakli yang disampaikan oleh mereka yang meyakini bahwa Allah dapat dilihat belum cukup untuk dijadikan bukti sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar tadi. Kemudian kita akan menggali sedikit tentang satu dalil yang menjelaskan tentang kemustahilan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Persoalan atas pendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat ialah apakah yang dilihat itu satu keseluruhan atau sebagian. Ya. Sekali lagi, persoalan pendapat bahwa Allah dapat dilihat itu adalah perlu dipertanyakan yang dilihat itu keseluruhan atau sebagian. Jika yang dilihat adalah keseluruhan, maka keberadaan Allah Subhanahu wa taala pasti terbatas. Dan berarti manusia mengetahui batasannya. Ya. Kalau melihat secara keseluruhan berarti justru keberadaan Allah pasti terbatas. Dan berarti manusia mengetahui batasannya. Jika sekiranya yang dilihat adalah sebagian, maka Allah memiliki bagian-bagian dan itu meniscayakan Allah tersusun dari berbagai bagian. Kemudian susunan tersebut menjadi meniscayakan kebutuhan satu sama lain. Nah, dua jenis keniscayaan ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang penciptaan perbuatan dan al-kasb. Kita masuk pada pendapat Mu'tazilah terlebih dahulu. Mu'tazilah percaya bahwa berbagai perbuatan manusia dilakukan berdasarkan ikhtiarnya atau kehendak bebas. Suatu perbuatan adalah ciptaan manusia itu sendiri. Mu'tazilah meyakini adanya tafwid, tetapi Asy'ariyah menganggap perbuatan tersebut sebagai ciptaan Allah dan manusia hanya sebagai wadah untuk merealisasikannya, mewujudkannya. Kemudian untuk membantah masalah jabr dan keterpaksaan dalam perbuatan, mereka ya memaparkan satu teori kasb. Adapun Imamiyah diilhami oleh tentunya dari para imam Ahlul Bait yang percaya pada prinsip amru bainal amrain, satu perkara di antara dua perkara. Kemudian dalam persoalan penciptaan perbuatan dan al-kasb ini Maturidi menggunakan dalil akli dan nakli ya untuk menetapkan, membuktikan bahwa perbuatan manusia pada hakikatnya adalah makhluk dan ciptaan Allah. Jadi dua-duanya diakui. Karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Dari sisi lain manusia adalah pelaku sebenarnya perbuatan tersebut dan mengusahakannya. Karena itu untuk menggabungkan kedua prinsip ini maka Maturidi meyakini bahwa perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Tuhan
serta hasil usaha mereka. Maturidi menggunakan ayat sebagai dalil perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 13 surat ke-67. Wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimum bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dan rahasiakanlah perkataan kalian dan lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kalian lahirkan atau rahasiakan? Dan Dia Maha luas lagi, Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui pembicaraan baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik dan pencipta. Kemudian pada ayat yang lain, pada surat yang lain, surat Yunus, surat ke-10 ayat 22, huwaladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Tuhan Allah yang menjadikan kalian dapat berjalan di darat dan berlayar di lautan. Nah, pengertian perjalanan manusia di darat dan lautan ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtighaukum min fadlihi inna fi dzalikal ayati liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di waktu malam dan siang hari, dan usaha kalian mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ya, artinya apa? Artinya tidur manusia di malam hari dan kegiatan manusia mencari rezeki merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Satu keniscayaan tanda-tanda semua itu adalah keberadaan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam membuktikan kalau yang pertama tadi bahwa penciptaan perbuatan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Nah, Maturidi juga menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an yang membenarkan bahwa penciptaan perbuatan itu pelakunya adalah manusia. Seperti dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 77. Wa fa'alul khairu la'allakum tuflihun. Dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Kemudian dalam surat Fusilat surat ke-41 ayat 40. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Maha melihat. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 167. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasrat. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Kemudian surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini semua adalah menandakan penisbatan perbuatan manusia kepada diri mereka sendiri. Nah, terlepas dari itu, bahwa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri merupakan bukti yang cukup jelas atas klaim Maturidi ini. Karena perintah dan larangan atas seorang, ya, perintah larangan dari Allah, ya, yang tidak melakukan perbuatan adalah tidak rasional, ya.
Misalnya orang berbuat jahat, kemudian kita menisbatkan perbuatan pada Allah. Itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Sebagaimana janji akan memberikan pahala dan ancaman akan memberikan siksa. Janji akan berikan pahala dan ancaman akan berikan siksa. Nah, itu merupakan dalil lain bahwa manusia adalah pelaku dan pengusaha atau pelaku perbuatannya. Jika tidak demikian, jika tidak dipahami seperti itu, maka yang diberi pahala dan siksa adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan itu adalah suatu yang mustahil. Dengan demikian, bukan hanya akal dan wahyu ya yang menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku sejati atas seluruh perbuatannya, bahkan nurani dan fitrah manusia pun semacam itu pula. Nah, perlu diperhatikan bahwa penisbatan perbuatan manusia kepada manusia sendiri itu tidak bertentangan dengan penisbatan semua itu kepada Allah. Karena penisbatan semua itu kepada Allah adalah dari sisi ciptaan ya. Dan penisbatan semua itu kepada manusia adalah dari sisi al-kasb atau usaha, perbuatan atau al-fi'al. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh perbuatan dan manusia adalah yang menghasilkan atau kasb dan yang melakukannya. Inilah pendapat Al-Maturidi. Nah, dalam redaksi penjelasan Maturidi ya sepertinya tidak terlihat keterangan ya tentang usaha manusia al-kasb. Tapi keniscayaan dari keyakinan tentang manusia sebagai pelaku sejati dari perbuatannya menunjukkan bahwa daya atau kudrah manusia memiliki pengaruh besar dalam merealisasikan perbuatan itu. Nah, jika tidak demikian maka penisbatan perbuatan manusia kepada diri mereka sendiri merupakan penisbatan yang bersifat majazi. Nah, kemudian hasilnya Maturidi meyakini bahwa perbuatan manusia itu merupakan objek dari dua daya. Intinya di situ. Pertama, daya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan, dan yang kedua, daya manusia yang merupakan pelakunya, al-fa'il, dan yang mengusahakannya atau al-kasb. Nah, dalam hal munculnya bantahan atas penyandaran satu perbuatan kepada dua pelaku, ya, ini bisa diketahui dari muridnya ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan dan daya yang sempurna dan independen. Sementara daya dan kemampuan manusia tidak independen. Hal ini merupakan prinsip perkara di antara dua perkara, amru bainal amrain, yang dijelaskan di dalam mazhab Imamiyah. Nah, sementara Imam Bayadi dalam Isyarat Al-Maram menerima prinsip ini. Ya. Sebagaimana misalnya kata Muhammad Bagir, la jabar wala tafdid bal amru bainal amroin. Tidak jabar dan tidak tafdid, tetapi satu perkara di antara dua perkara. Demikian juga misalnya Hanafi. Kata Hanafi, wa jami'u af'alil ibad minal harakati was sukun wa kasabahum 'alal haqiqati wal khaliquha. Seluruh perbuatan para hamba dari gerak dan diam adalah benar-benar hasil usaha mereka sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya adalah memperhatikan prinsip tersebut. Ini kata Hanafi. Demikian juga misalnya Abu Syar Muhammad Basdawi dalam Usuluddin terkait penjelasan Maturidi tentang masalah penciptaan perbuatan menyatakan bahwa daya manusia itu berpengaruh pada perbuatannya, sekalipun dayanya merupakan makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap pendapat ini bertentangan dengan akidah seluruh
Dia maksudnya, bukan Allah nih. Abu Syur Muhammad Basdawi ya tadi. Dia menganggap pendapat ini bertentangan dengan akidah seluruh kelompok Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Nah, jadi pendapat Maturidi ini sepertinya ada irisannya dengan amru bainal amroin seperti yang ada di dalam mazhab Imamiyah. Seperti itu. Demikian tadi penjelasan saya berkaitan dengan pendapat Maturidi berkaitan dengan bab-bab kalam, ya, pembahasan tentang kalam. Yang pertama tentang kalam ilahi, yang kedua apakah manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kemudian penciptaan perbuatan dan al-kasb. Bagaimana penciptaan perbuatan? Apakah kedua-duanya atau penjelasan bagaimana tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tentang irisan penjelasan amru bainal amroin. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.